Shalom, senang sekali kembali bisa melayani Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Mari kita lihat firman Allah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Judulnya adalah hidup yang berarti, hidup yang berarti. 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sekali lagi, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, karya Kristus di kayu salib, kematian dan kebangkitannya itu menebus hidup saudara dan saya. Ya, melalui kematian Kristus, kebangkitan Kristus, Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, ya. Anda dipulihkan sempurna, saudaraku. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan, melalui darahnya Anda dilayakkan. Justified, Anda dilayakkan untuk menghampiri Dia. Jadi karyanya itu luar biasa, saudaraku. Anda sudah diberi, diampuni, dikuduskan, lalu Dia bangkit, duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dikatakan untuk apa, saudaraku? Dia duduk di sebelah kanan di surga itu memberikan otoritas kepada saudara. Melalui kebangkitannya Anda dibenarkan, Anda dikuduskan, Anda diberi hidup yang baru, hidup yang menang, hidup yang berkuasa. Kalau dulu kita tidak bisa lagi lepas dari dosa, kita tidak bisa lepas dari kelemahan kita, melalui kebangkitan Kristus Anda diberi kemampuan untuk hidup menang, berkuasa dan memerintah bersama Dia. Amin. Wow. Jadi udah diberikan semuanya, saudara. Makanya saya sedang kitab Efesus. Ya, kita bahas tuh 3 hari berturut-turut. Kalau Pak Yance sama saya, saudaraku. Jadi biasanya Pak Yance secara teologis, saya secara praktisnya. Kitab Efesus itu kata kuncinya adalah di dalam Kristus. Ya, di dalam Kristus kita menerima every spiritual blessing in heavenly places. Semua berkat-berkat rohani di dalam surga sudah diberikan kepada saudara dan saya. Diberikan, saudaraku. Melalui karyanya itu. Lalu Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Saudaraku, kalau kepala duduk di sebelah kanan, tubuhnya di mana, saudaraku? Di sebelah kanan juga. Jadi nanti, saudaraku ya, saudara, kenaikan Kristus itu gambaran yang hebat bahwa Dia, saudaraku, duduk di sebelah kanan Allah. Gereja pun duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anda diberi kuasa untuk memerintah. Belum selesai sampai di situ. Dia naik duduk di sebelah kanan. Lalu saudaraku, Roh Kudus turun tinggal menetap di dalam saudara dan saya. Roh Kudus yang dulu hanya mengurapi orang-orang tertentu saja, di dalam terjemahan Inggrisnya hinggap, tidak tinggal menetap, saudaraku ya. Roh Kudus tinggal menetap setelah Kristus mati di kayu salib. Jadi sebelumnya kalau orang perjanjian lama tuh di sini, saudaraku ya, orang perjanjian lama, mereka beriman pada apa yang akan dilakukan. Makanya ada darah anak domba, ada domba Paskah. Tetapi kita yang ada di sini, kita sudah menerima karunia penebusan. Jadi saudaraku, Roh Kudus tinggal menetap, indwelling. Ada namanya outpouring, itu urapan untuk saudara melayani. Tetapi ada indwelling, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Untuk apa? Supaya engkau bisa menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Engkau bisa melayani dengan kuasa, itu outpouring. Nah, Anda dibeli tentu ada tujuannya. Saudara sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Kita nih kayak orang punya utang, kita nggak bisa bayar, saudaraku. Tiba-tiba ada yang bilang, udah deh tak bayarin utangmu. Dibayar lunas, saudaraku. Tapi kalau udah dibayar lunas, ini tradisi orang Yahudi. Kalau seorang budak, saudaraku, ya, kalau seorang budak, saudaraku, dibeli, dia tidak berhak lagi atas dirinya. Setelah dia bekerja 7 tahun, dia lihat, wah ini tuannya baik sekali ya. Dia, saudaraku, memilih untuk tinggal tetap dengan tuannya, makanya sudah lihat di perjanjian lama, maka dia akan ditandai sebagai milik tuannya, saudara.
Tapi dia secara sukarela memberikan dirinya. Karena dia tahu ini tuannya baik. Kalau dia lepas dari tuannya, suatu kali dia ditangkap lagi. Suatu kali dia diperbudak oleh tuan yang jahat mungkin. Jadi saudara, Tuhan sudah memberi saudara dengan harga yang mahal. Supaya kau memperoleh hidup yang berarti. Hidup yang jadi berkat. Hidup yang bukan hanya dipulihkan tetapi memulihkan orang lain. Itu yang namanya more than conqueror. Hidup lebih dari seorang pemenang. Kalau menang tuh diri saudara sendiri menang. Mungkin dulu saudara susah secara ekonomi. Tetapi Anda diberkati Tuhan. Supaya Anda bisa menolong orang lain. Juga bisa diberkati saudara. Saudara, itu yang namanya hidup yang berarti. Anda sudah dibeli harganya untuk siapa tuh? Panggilan. Jadi saya katakan saudara, Tuhan memilih saudara, Tuhan memanggil saudara. Mari saya akan mengajak saudara melihat kitab Efesus, kitab Roma dulu saudaraku ya. Saya senang di dalam Roma 8 dikatakan demikian saudaraku. Ayat 28 sampai 30, ini ayat bagus sekali, tetapi seringkali orang memotong ayatnya saudaraku. Ya kita tahu sekarang ayat 28, Roma 8, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan perhatikan ayat 30, mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Banyak orang cuma mengambil segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Bacanya sampai selesai. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu yang kalau Anda dalam panggilan Tuhan, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara. Yusuf ada dalam panggilan Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel ada dalam panggilan Tuhan. Makanya saudaraku ketika mereka coba untuk dirusak hidupnya, dimasukkan penjara saudaraku, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong. Ada 3P, saya sering bagikan 3P kalau orang ada dalam panggilan Tuhan. Satu ada protection, satu ada promotion, satu ada provision from God. Ada perlindungan dari Tuhan, ada promosi dari Tuhan, ada saudaraku penyediaan dari Tuhan. Amin. Pastikan Anda dalam panggilan Tuhan. Ini saudara kalau beli mobil misalnya ya, kan ada tujuannya, betul nggak? Kalau saudara mau beli buat ngangkut sayur, saudara nggak akan beli sedan. Ya nggak? Saudara beli pick up, mobil buntung. Tapi kalau saudara mau off-road, saudara mungkin akan beli mobil SUV. Ya, SUV. Pajero, ya, Fortuner, supaya bisa lewat jalan yang jelek. Saudara. Nah, Tuhan beli saudara, Tuhan punya tujuan dengan hidup saudara. Amin. Nggak sembarangan dibeli. Talenta, masa lalu, keluarga, semua itu Tuhan atur. Saya bersyukur pernah hidup dalam keluarga yang sangat miskin, saudaraku. Saya bersyukur karena itu membuat saya berempati terhadap, ya saya punya anak bina banyak banget saudaraku. Termasuk di Medan kita membiayai 4 panti asuhan. Hampir 100 anak, kebanyakan anak nias saudaraku ya. Kami biayai hidupnya. Karena saya ngerasain susah, saudara. Dulu untuk saya kuliah tuh saya ngajar anak SD sama SMP supaya saya bisa bayar kuliah. Jadi kemiskinan itu Tuhan izinkan terjadi supaya saya ngerti gimana susahnya jadi orang miskin. Tetapi saudara banyak orang malah pahit, kecewa sama Tuhan ketika dia mengalami proses pembentukan Tuhan di dalam panggilan. Karena sebelum Anda dipakai Tuhan, maka Anda diproses dulu. Ya, Anda ngalami misalnya pengusaha yang pernah ngalami bangkrut, pernah ngalami kesusahan, Anda ngerti gitu. Gak mudah menghakimi orang. Ya, anak-anak rohani saya yang pegang panti narkoba, itu rata-rata bekas narkoba. Bukan berarti sudah narkoba dulu baru pelayanan ya.
Enggak, saudaraku. Tapi mereka ini saudaraku ya Pak Bang Dodi yang nanti saya eh, bulan Mei ke sana ulang tahun udah 24 tahun ulang tahun. Salah satu panti terbaik di Indonesia, saudara. Ya, panti narkoba terbaik di Indonesia di Palangkaraya. Dia ketua asosiasi panti narkoba seluruh Indonesia. Dulu penjahat, saudara, bandar narkoba. Dia ngerti artinya sakau ya. Orang 3 hari 3 malam, saudara, wah dilayanin, didoain muntah-muntah sampai akhirnya dipulihkan. Panti kami, saudaraku, 70% kesembuhannya, 65-70%. Panti lain di Indonesia tidak ada yang sebagus itu. Bahkan Ibu Khofifah Indar Parawangsa ketika jadi Menteri Sosial, dia paling sering datang ke panti kami. Dia bilang, seneng Ibu ya kalau lihat di pantinya di Bang Dodi, kenapa? Oh di panti lain, saudaraku, cingogok ya. Berjam-jam, pada mukanya lempeng semua. Kalau di panti kita enggak. Halo Ibu, shalom. Ini kok kayak bukan orang panti ya, katanya. Nah kenapa saudaraku? Mereka dilayani dengan kasih Tuhan, didoakan, dikasih firman Allah. Saudaraku, mereka berubah. Syaratnya yang udah hancur bisa dipulihkan sempurna. Saudaraku. Ada yang sekarang jadi anggota DPRD, ada yang jadi hamba Tuhan, saudaraku. Ada yang jadi sarjana hukum, saudara. Gimana? Dipulihkan di dalam Kristus dan akhirnya mereka memenuhi panggilan mereka. Ada juga yang jadi staf narkoba di tempat kami. Nah itu saudaraku ya, jadi yang satu lagi Pak Jomin yang kami pelayanan di Medan itu lebih parah lagi saudara. Itu mantan distributor. Jadi dia kena hukuman mati pada saat zaman Pak Harto. Ya kasih karunia Tuhan. Di penjara dia terima Tuhan Yesus, dia dilayani saudaraku. Nah ini yang namanya panggilannya. Dia dilayani di situ, Tuhan kasih karunia karena ada reformasi, hukuman matinya diganti jadi seumur hidup dan seumur hidup akhirnya diganti lagi saudaraku, dia bisa keluar. Nah, sekarang dengan saya kami melayani ke Aceh dan juga di Medan, saudara. Wow, ini orang berani banget. Dia bilang saya harusnya udah mati Pak Simon. Tetapi Tuhan kasih second chance, kasih kesempatan kedua. Makanya saya memberikan hidup saya buat Tuhan. Wah, seneng saya kalau pelayanan ke Aceh sama dia, saudaraku. Kami melayani orang-orang Aceh asli. Mantan Panglima GAM, saudaraku. Gerakan Aceh Merdeka. Ya, nah, ketika Anda melayani, Anda di dalam panggilan, maka Tuhan memberikan otoritas, wibawa ilahi, kuasa untuk melayani Tuhan. Satu kali kami diundang untuk ketemu dengan satu mantan Panglima GAM. Ya, namanya nggak usah disebut ya, saudaraku ya. Jadi pas datang ke rumahnya, dia simpatisan, ya istrinya terkena tiba-tiba koma, saudaraku, komplikasi. Jadi ketika kami datang mereka lagi sibuk mau bawa istrinya ke rumah sakit. Ya udah saya bilang kita ikut deh ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit udah nggak ada harapan sebetulnya, matanya udah balik, ya udah. Tapi situ kuasa Roh Kudus bekerja. Nah itu kalau Anda dalam panggilan Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, urapan itu turun, wow keberanian itu muncul. Saya bilang, Pak, boleh saya doain istri? Oh silakan Pak, saya percaya di dalam Isa alaihi salam itu ada kuasa, dia bilang, kuasa kesembuhan. Jadi saya doain, waduh lumayan juga, seru juga saudaraku ya. Di Aceh yang syariah, ya, di rumah sakit dikelilingin sama juru rawat saudaraku. Tapi, nah itu kalau pengurapan turun, gak ada yang ditakutin, benar. Saya tumbang tangan sama dia, saya perintahkan dalam nama Yesus. Saya bisikan, saya tahu orang koma tuh masih dengar. Makanya amun koma, entong sok ngomongkan dekat koma saudaraku. Nah, masih peka. Jadi saya cerita Yesus menyembuhkan, memulihkan kau. Berlin keluar air mata dari sini. Aku perintahkan dalam nama Yesus. Saudara, saya keluar seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tengah malam si ibu ini bangun, langsung minta makan, saudara. Dan besoknya kembali keluar dari rumah sakit. Yang luar biasa, suaminya bilang, nanti kalau Pak Pendeta itu datang lagi, bukan hanya saya dengan 5 mantan anak buah saya, siap untuk dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Wah, saudara orang Aceh memaham. Namun di Papua KKR 20.000, 5.000 gampang. Di NTT ngumpulin 3.000 orang gampang. Buat Aceh, buat ketemu satu orang 8 jam saya naik mobil. Tapi karena panggilan, enjoy aja. Saya naik perahu 12 jam kalau di Kalimantan. Naik klotok gitu ya. Utak.
12 jam, begitu turun badan saya masih begini, saudara. Masih ener, saudara. Tapi saya menikmati, makanya bilang, kok Simon pulang misi tuh capek. Enggak, buat saya mah healing, saudara. Orang mah healing teh kudu ke Hong Kong, saudara, ke Jepang. Saya mah enggak, pulang misi lebih seger deh. Makanya saya kan enggak kayak 64 ya. Ya, sika 40 genepnya. Ya. Jeung Pak Yosi gitu beda jauhnya. Ya, saya tuh 64 geus lansia, karak sadar ge lagi perpanjang ini, saudara, perpanjang paspor. Begitu perpanjang paspor, Pak lansia, Pak, urang teh lansia nya. Baru sadar, saudara. Karena ya itu, saudara, ketika Anda dalam panggilan, Anda akan menjadi maksimal. Makanya hidup yang berarti itu adalah hidup dalam panggilan. Anda akan maksimal seluruh segi, pikiran, jiwa, perasaan, jadi sehat, jadi maksimal. Kayak ini, saya lihat burung penguinnya, burung penguin, mana melempang gitu, saudara. Si Ganu, aduh, nya boyot, begitu nyemplung ke air, mas saudara, wah, siga pelornya, betul nggak, saudara? Ya, nah itu kalau Anda hidupnya, mungkin Anda keluar panggilan, saudara. Tangkap nggak, saudara? Kalau orang hidupnya gitu-gitu, terobaro, ya lihat burung penguin begitu di air, mas saudaraku, kecepatan itu hebat sekali. Kalau Anda dalam panggilan Tuhan, Anda akan keluar semua yang baik, semua yang indah, semua yang luar biasa di dalam hidup saudara. Ya saya tahu panggilan saya misi. Makanya Pak Yosi tanya, Pak Simon masih misi? Oh itu hidup saya. Ya saya dari Papua, kemarin Pangkalan Bun, retreat pelajar, 1000 pelajar yang ikut sudah. 1000 pelajar, kami bikin retreat. Sayang KKR mengancak gedenya, kalau retreat kan bisa 4 session sudah. Dan Tuhan lawat luar biasa. Ya, Kamboja, 40 desa yang udah dimenangkan sudah. Saya masuk Kamboja tuh, ya saya membiayai satu anak Tuhan yang pintar masak. Cuman dia punya hati misi, dia bilang kok saya pengen misi. Dan gembala saya bilang, saya tuh mau diutus ke Kamboja. Oke, saya bilang saya temenin. Jadi saya pergi dengan partner saya, kami temenin. Dia karena dia chef ya, chef teh koki lah saudaranya, koki. Jadi saya bilang kita buka kafe. Jadi kita buka kafe saudaraku di Phnom Penh. Ya, dan melalui kafe itu mulai dimenangkan pegawai. Saudaraku ya. Orang-orang kumpul di situ, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri juga. Akhirnya itu jadi center buat pelayanan, saudara. Dan melalui itu kami masuk ke desa-desa, 40 desa. Uangnya dari mana? Ya itu, kalau Anda di dalam panggilan Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Amin. Jadi ayo dong, tanya Tuhan, saya ini dipanggil jadi apa Tuhan? Bukan hanya harus jadi penginjil, saudaraku ya, jadi pendeta, tidak. Sudah kau lihat di Alkitab pun banyak Tuhan pakai Nehemia juru minuman raja. Daniel itu pejabat, saudaraku, saudara Mesa Abednego. Ya, ada juga peternak, saudaraku, petani. Rasul Paulus tuh tent makers, pembuat tenda, saudaraku, bersama Priscilla Aquila. Ya, disebutnya tent makers, saudaraku. Ya, karena zaman dulu kan orang ngebangun pakai tenda, saudaraku. Makanya terjemahannya tent makers. Ya, nah, saudaraku, orang pakai itu, saudaraku. Jadi Anda tanya Tuhan nih, ini tahun-tahun ini kan semakin gelap ke depan, saudaraku. Orang yang nggak tinggal dalam panggilan Tuhan, Anda benar-benar ngeri ya. Lihat aja ya, perubahan begitu cepat, uncertainty, ya, nggak pasti lagi, saudaraku. Ya, keadaan Yesaya 60 dikatakan dunia ini semakin gelap, deep darkness. Ya, Donald Trump ngomong A, goyang. Donald Trump batuk, goyang, saudaraku. Ya ini bensin baru naik segitu ya, udah mulai goyang. Pabrik-pabrik saudaraku mulai. Plastik naik 100%. Pada aduh kumaha kosimon, tenang. Sumber saya bukan dunia ini. Sumber saya adalah Tuhan yang sudah membeli saya. Amin. Kalau Tuhan beli, Anda beli motor, dirawat, bener-bener. Ya, motor teh dirawat ya, dicuci nya, kemudian sayangnya, muli eta teh ngarah herang, bari jeung tara ditumpakan sudah kunyo. Wah, besok dilap deui, dipakai sebulan sekali lebarnya. Ya, motor aja Anda sayang, masa Tuhan gak sayang sama Anda? Anda sudah dibeli loh, Tuhan mau pakai. Amin. Kita pulang jam 12 hari ini saudara.
Soalnya orang misi mah loba cari tanah, saudaraku. Ya, lagi COVID kemarin wah nyungsep semua. Pus, hancur. Pabrik pada temayar. Ya, pas saya bilang, "Mohon, kumaha mon ya. Kita kan ngidupin banyak sekali hamba Tuhan. Kami membiayai banyak sekali hamba Tuhan, yang di pedalaman. Karena saya tahu mereka masuk pedalaman. Pedalaman sudah ke paling kolektor 500.000, 1 juta sudah. Gimana bisa hidup? Anak 3, anaknya udah mau kuliah. Akhirnya saya bilang udah gini, pokoknya kamu pelayanan aja, anakmu pokok yang tanggung. Jadi saya punya anak asuh tuh banyak saudara. Kita biayain dia, kita tambahin. Kamu dapat setiau tambahin tah notiau. Supaya apa? Supaya dia jangan pulang ke kota, saudaraku. Kalau enggak kan sayang, itu ada ratusan orang ya yang ditinggalkan oleh hamba Tuhannya. Karena apa? Karena kekurangan ekonomi. Kalau gereja ngerti ini, saudaraku. Kami di Pasir Koja itu pengeluaran terbesar itu misi. Orang bilang, kok kita teker ngabangun, tuh pokoknya misi heula. Bisa ngabangun, saudaraku. Itu Taman Sakura hampir selesai. Sekali ibadah bisa muat hampir 450 sekarang. Kenapa? Ada orang-orang yang senang memberi dan akhirnya Tuhan memberkati. Jadi lagi COVID kemarin, saya bilang Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Jadi gimana mon? Tetap kirim. Jadi uang buat hamba Tuhan, uang buat misi, saudaraku, uang buat panti, narkoba kami tetap kirim. Saya bilang kalau perlu kita yang ngirit. Wow, itu pertaruhan yang hebat, saudara. Sementara yang lain PHK pegawai, saya nggak PHK satu orang pun. Saya bilang Tuhan kau punya cara ajaib, saudara. Lagi saya berdoa damai sejahtera, satu pabrik telepon, mon, ya, tadi saya tuh dapat orderan gede, naon, sesapedahan, saudara. Kan zaman COVID pada sesapedahan kabeh, ya. Kan sepedanya Brompton, banyak 100 juta banyak baju nagoban, saudara. Jadi bajunya tuh yang anti bakteri. Jadi mal hapuk sudah ya. Dry fit, contoh dry fit, amun ketebak angin garing sudah. Jadi kesangnan teu ngoprot. Ya, jadi wah, lalu ada UV protection. Ya, jadi kalau dikena sinar matahari tetap enak gitu ya. Enggak cepet belel. Ada enggak? Ada. Saya bilang cuman ayana di Inggris. Di Indonesia mah eueuh. Asupkeun mon nya, asupkeun mah bisa duitna eueuh. Yang saya kagum, pabrik ini bilang, oke, masukin aja gue bayar cash sama lo. Saudara, satu pabrik hiji setunggal, orang Jawa bilang, benar-benar satu pabrik ini aja yang jalan dengan kenceng. Jadi saya masukin, dia bayar cash, itu juga bukan bukan lewat laut tapi air freight. Kan lagi itu kan lockdown, saudara. Pakai pesawat tambah lagi 30%, dia mau bayar. Jadi kita masukin dan itulah cara Tuhan yang ajaib. Itu omsetnya sama dengan 30-40 pabrik normal. Jadi selama masa sulit itu, hanya dari satu pabrik ini, ketutup semua. Tidak ada pegawai saya yang di PHK, tidak ada yang dipotong gajinya. Tuhan mencukupkan dengan cara yang ajaib. Kasih kemuliaan. Jadi kalau Anda tinggal dalam panggilan Tuhan, Allah punya 101 cara untuk memberkati saudara. Ya Elia kayak diberi makan ku burung gagak. Ya iya saya biasa diberi makan ku burung gagak surakunya. Ya, dikasih roti, dikasih. Sampai begitu pabrik lain jalan, sesapedahan geusaan suraku. Iya, tapi kita mau lanjut ke nobelnya omset saya. Ente suraku ya. Begitu selesai pabrik lain jalan, udahan suraku. Ente meuli deui. Tapi nah itulah cara Tuhan memang. Saya bersyukur aja ya, terima kasih Tuhan. Dan kita saya bilang kita ya let's celebrate. Yuk kita bikin perayaan untuk kebaikan Tuhan ini. Saya aja pegawai saya sudah staff administrasi main. Tahun lalu saya bawa ke Thailand. Bukan naik Air Asia deh, naik SQ. Singapore Airlines. Kenapa? Saya bilang Tuhan begitu baik dan Anda. Ada yang suaminya full timer, suaminya gurunya. Saya bilang ikut semua. Saya subsidi. Bawa anak saya subsidi. Kenapa? Bersyukur. Karena Tuhan begitu baik. Saudara, kalau Anda tahu panggilan saudara, percayalah. Ya, Anda akan mengalami tadi protection, promotion, dan provision. Jadi nggak ada pakai hidup yang berarti, hidup yang paling enak, hidup yang paling dahsyat. Ya, sampai jam seberapa ya Pak? Jam 8 menang, boleh jam 8?
Atau boleh nggak maksa saya ya. Bos jauh-jauh ke dia sudah punya. Ya. Jadi saudara, itulah hidup yang berarti, hidup yang luar biasa di dalam Kristus adalah yaitu mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Tuhan bukan hanya mau dia dimuliakan, Anda dibawa dalam kemuliaannya. Status sosial saudara, status ekonomi. Saya nggak pernah bayangin hidup seperti begini. Yang indah sekali dalam Tuhan. Ya, tahun lalu saya pelayanan ke Papua. Itu 25 tahun yang lalu pertama saya ke Papua. Pertama saya KKR di lapangan sepak bola itu di Papua, di Timika. Ya. Dan itu wah Tuhan kerja dahsyat banget. Pertama bener-bener. Ya, lihat orang yang kursi rodanya langsung dialung-alungkan, sudah kuya tongkatnya semua, yang buta langsung melek tuh saya lihat langsung bener-bener. Jadi kayak Pak Simon kangen datang atau ke dia. Ya, saya bilang, saya kalau udah maju, suka malas, saudaraku. Mulai lagi dari nol lagi gitu. Udahlah, kamu kan udah bisa, kok nggak datang juga. Cuman rupanya mereka udah 20 tahun lebih, mereka pengen saya datang. Jadi saya datang, kaget. Dulu gereja ruko, saudaraku, kan paling 30-40 jemaat, lagi ngebangun gedung, saudaraku, muat 1000 orang. Dan saya bilang, wow, orang Papuanya 2 bis sekali datang. Wow, saya bilang dahsyat banget Tuhan. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, saudaraku, apa yang kita tabur. Jadi gede. Ya, saya nanam pohon matoa, bawa dari Papua, depan rumah. Akhirnya luhurnya 10 meter, saudaraku. Sampai kaku udah di, yuk, loba teuing daunna, gondrong teuing, jadi kudu panggil tiap tahun, kudu ini, saudaraku, dipotongin ya. Dari biji kecil, bisa jadi segede itu dan buahnya itu ratusan, banyak banget. Saudara nggak pernah tahu apa yang saudara tanam akan jadi besar segede apa. Makanya yang menaburlah, lakukanlah. Kamboja juga saya hanya iseng, Bang, saya bantuin untuk kafenya, 5 meja pertama saya beliin, nggak pernah kebayang. Itu akan jadi center pelayanan misi yang dari Australia, dari Kanada, dari Amerika, dari Korea kumpul di situ, sudah. Dan saya bersyukur dengan itu. Bukan kuat, bukan gagah. Semua karena panggilan Tuhan. Kalau Tuhan yang manggil, dia yang sediain. Satu kali, ya kan perusahaan juga gak selalu boom, saudaraku ya. Kan saya kan ceritakan alus-alus unggulnya sebenarnya. Satu kali kami juga dalam keadaan, itu pabrik bayar lama, aya nu mayar 8 bulan, cek saya teko 2 minggu deui menang orok hiji ya maka. Ya, 8 bulan 2 minggu kan ya. Uang lagi kurang. Tiba-tiba anak rohani saya yang di Jogja, kami juga buka di Jogja. Yang punya panti. Oh, kontrakan habis. Loh, ya. Ranjang kurang kok, peminatnya banyak. Inges berdoa weh, saya bilang, ya. Ucap syukur weh, berdoa ucap syukur. Kayak kalau Tuhan buka, saya akan bantu. Saya cuma bersyukur, terima kasih Tuhan kau baik ya. Kau luar biasa Tuhan, kau ajaib. Telepon di mobil, saya bawa makan siang, telepon. Kirining. Ya. Halo ini Pak Simon. Iya. Pak bisa ke Jakarta? Aya naon, ada apa? Ini bos saya teh senang sekali lagu Bapak. Ya, saya kata Tuhan adalah kekuatanku ya. Bersama dia aku tak akan goyah. Itu saya bikin lagi, saya masih gak kaset keneh, masih bujangan dulu. Oh lagu Bagai Raja, lu pakai weh, saya mah jual lagu. Ya, pakai weh, free. Jangan begitu Pak, iya bener, kasih tahu ke bosnya. Jadi saudaraku, akhirnya dikasih tahu ke bosnya, sudah ya. Besoknya telepon lagi, nggak mau kata si bos, kudu datang Bapak. Di mana? Di segitiga Kuningan. Rupanya Raja Wali Corps, Raja Wali Group. Pantesan pakai Raja Wali kan. Namun grup burung pipit kan mau mental gue pakai Raja Wali ya. Rupanya salah satu konglomerat Indonesia. Jadi saya kaget, direksi. Ya, saya pikir teh cuman ketemu sama stafnya gitu. Enggak, sudah ada direksi. Ya Pak, ini teh lagu ini mau dipakai. Karena setiap persekutuan si bos teh minta nyanyi lagu ini. Oh iya, saya bilang pakai aja, enggak Pak. Kami pengen memberkati Pak. Ya udah, saya bilang bukan buat saya. Sok, nanti akan saya salurkan buat saya. Lagu saya teh mahal, saudaraku. Sekaligannya 100 juta, saudaraku. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan ya.
lebih mahal ti lagu batu 100 juta gitu lihat lumayan langsung ke anak rohani bon sok tak eta kontrakan perpanjangnya 3 tahun plus eta meuli ranjang 5 sebenarnya saya kirim duit itu ada aja kan aneh udah nggak ada angin nggak ada hujan saudaraku tiba-tiba dipanggil sering jadilahnya cara provision Tuhan sama gitu juga kita lagi misi lagi ke Payanco kemana saya kemana jadi uang gereja tuh kepake buat misi itu banyak pisah. Satu kali saya pelayanan di Full Gospel Businessman Fellowship saya sering diundang di mereka ya selesai ibadah tiba-tiba ada seorang ya bukan jemaat saya loh bukan orang gereja saya bukan Mas Simon aduh saya ngerasa tidak terlibat saya mau ikutan ya mangga sok ya silakan jangan transfer ke pribadi saya transfer ke rekening gereja aja Gereja Betel Indonesia nomor rekening sekalian tulis aja untuk misi iya pak baik dah saya tengis poho minggu depan bendahara saya nu ngagurubuk Simon naon aya duit asup sabaraha 1 miliar sudah kasih kemuliaan bang dan itu teh geus kejadian 2 kali sudah makanya 1 miliar aya nu nganterkeun make keresek sugan teh mau lauk asin ti Pangandaran ya Pak Simon saya teh merasa diberkati dengar kesaksian ya saya pengen ikut memberkati saya buka cash saya lihat benar ya kalau kita dalam panggilan mah Tuhan yang nyediain Tuhan yang kasih otoritas Tuhan yang akan arahkan saudara seperti Yusuf masuk rumah Potifar heula teu naon saudaraku ya akhirnya tante Poti mengganggu dia saudaraku ya tetapi itulah jalan Tuhan masuk penjara tapi di penjara dia ketemu juru minuman ketemu dengan akhirnya disitulah promosi dari Tuhan saudaraku Sadra Mesa Abednego Daniel dibuang ke Babel nggak apa-apa tetapi mereka tetap cari Tuhan menguduskan diri dan pada saatnya Tuhan angkat mereka Saudara kalau Anda dalam panggilan Tuhan pastikan Anda dalam panggilan Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi saudara. Saya percaya itu dan saya ngalami itu sudah. Bahkan orang anggap sebagai bencana sekali, musibah sekali. Tuhan bisa upahkan, mendatangkan kebaikan. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan Tuhan buat Tuhan. Yuk mari musik pujian.